Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dan saya Jusmital. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menghitung manual regresi sederhana. Di video sebelumnya telah dijelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan regresi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari analisis regresi sederhana. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya nih, teman-teman. Nah, pertama-tama kita masuk pada soalnya regresi. Contoh soalnya seperti seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kepemimpinan kepala cabang X dengan kerja pegawai disimbolkan dengan simbol Y, jumlah angket sama dengan 15 orang responden. Maka diperoleh data sebagai berikut. Nah, inilah yang datanya teman-teman. Data dari X dan data dari Y yang tadi telah disimbolkan X dan Y. Nah, yang disimbolkan dengan nomor merupakan respondennya. Lanjut, kita diminta untuk buatlah regresi sederhana sesuai step by step pada materi tersebut. Pertama-tama kita perlu yang dinamakan tabel bantu. Nah, di sini kita sudah melihat tabel bantunya, yaitu di mana jumlah X pangkat 2 merupakan X kali X, yaitu 164 dikali 164, maka hasilnya 26.896. Begitu terus seterusnya teman-teman, sehingga menghasilkan nilai total 42.427.506. Seluruhnya dijumlahkan seperti yang dilakukan di awal, seperti juga nilai Y, yaitu dari Y pangkat 2 yaitu Y kali Y, yang artinya 202 dikali 202, maka hasilnya 40.804. Begitu seterusnya sehingga menghasilkan nilai total. Kemudian nilai XY yang berarti nilai X kita kalikan dengan nilai Y nih teman-teman. Berarti 164 kita kalikan dengan 202. Maka hasilnya 33.126. Selanjutnya kita mencari nih teman-teman nilai rata-ratanya, yaitu jumlah X-nya itu kita bahagi dengan jumlah responden, berarti 2.524 kita bagi dengan 15 sehingga menghasilkan 168,3. Begitu seterusnya teman-teman, sehingga menghasilkan nilai rata-rata secara keseluruhan dari penjumlahannya. Selanjutnya, kita mencari nilai B-nya nih teman-teman. Pertama, yaitu dengan rumus N, yang mana N adalah responden, dikali jumlah XY. Tadi kita sudah mengetahui jumlah XY-nya, kemudian dikurang jumlah X kali jumlah Y. Nah, hasilnya kita masukkan sehingga menghasilkan dari hasil pembagian dan pengurangan, maka kita menghasilkan 1,1 untuk nilai B. Kemudian kita cari nih teman-teman nilai A-nya, yang mana A sama dengan jumlah Y kurang B jumlah X dibahagi N atau respondennya, yaitu 3035 dikurang
nilai B kita sudah ketahui yaitu 1,1 dikali jumlah X-nya yaitu 25.524 dibagi dengan 15. Nah, hasil dari itu kita bahagi 15 sehingga menghasilkan 22,2. Selanjutnya, kita mencari persamaan regresinya, yaitu persamaan regresinya Y sama dengan A tambah BX, yaitu Y sama dengan 22,2 ditambah 1,1 kali X. Kemudian kita menentukan interpretasinya berdasarkan hasil sebelumnya. Jadi, jika kepemimpinan kepada kepala cabang dengan kinerja pegawai diukur dengan instrumen yang dikembangkan, maka setiap perubahan skor kepemimpinan kepala cabang sebesar 22,2 dapat diestimasikan skor kinerja karyawan akan berubah sebesar 1,1 pada arah yang sama. Nah, ini adalah grafik dari hasil interpretasinya tadi, yaitu dengan kinerja pegawai atau dengan simbol Y 22,2 dan simbol X yaitu 1,1. Maka kita tarik lurus garis regresinya. Dengan ukuran 1,1 yaitu tarik lurus ke atas. Nah, inilah hasil dari pembuatan grafiknya. Lanjut, menentukan uji regresi uji F-nya. Regresi A sama dengan jumlah Y pangkat 2 per N. Nah, itu dikalikan dulu, setelah itu dibagi dengan 15 sehingga menghasilkan 614.081,7. Kemudian B tidak sama dengan A sama dengan B, jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y per N sama dengan 1,1. Nah, dari rumus itu kita masukkan angkanya sehingga menghasilkan 3297,4. Menghitung jumlah kuadrat residunya. Kita menghitung lagi jumlah kuadrat residunya. Dengan rumus jumlah Y pangkat 2 dikurang J karek A dikurang J regresi B tidak sama dengan A sama dengan dimasukkan jumlahnya sehingga menghasilkan 1381,9. Selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi. A sama dengan, nah kita masukkan lagi nilai-nilainya, maka menghasilkan 614.081,7. Setelah itu kita masukkan lagi nilainya sehingga menghasilkan 3297,4. Setelah itu menghitung jumlah kuadrat residu. Kita masukkan lagi nilainya sehingga menghasilkan 106,3. Nah, setelah itu kita menghitung jumlah F-nya. Setelah itu kita masukkan lagi nih teman-teman. Nilai RJ karek di atas
nilai-nilainya berdasarkan rumus sehingga menghasilkan 31,02. Setelah itu kita menentukan lagi nih nilai F tabelnya. B tidak sama dengan A sama dengan 1. Nah, maka diperoleh nilai F tabelnya yaitu 4,67. Setelah itu kita membandingkan nilai uji F dengan uji tabel. Berdasarkan hasil perhitungan, uji F atau uji hitung, F hitung 31,02 lebih besar dari 4,67 atau F hitung lebih besar dari F tabelnya. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistik terhadap 15 orang responden, diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemimpinan kepala cabang dengan kinerja karyawan. Terima kasih yang sudah menonton. Thanks you all for listening. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.